Yang paling bener ya, kalau udah habis nyangkul, paling enak tuh ngopi. Mantep ini Jo. Seger lagi ya, suasananya juga enak. Enggak? Di sini kotor banget. Aku harus bersihin ini semua, kalau nggak aku bisa dimarahin sama juragan. Seperti ada suara bayi. Kenceng banget suaranya. Oh, kayak dari sebelah sana deh. Jo, suara bayi siapa itu Jo? Kenceng banget. Iya. Wah, tonton. Itu mah bukan suara anak bayi. Tapi anak jin. Ih, serem. Saya mah mau kabur aja, takut emaknya nyusul sini. Ya. Itu timunnya besar banget. Bu, tarik napas pelan-pelan. Ayo, ini kakinya udah sakit. Tekuk ini ya Bu, kakinya. Ayo Bu. Aduh, sabar ya Bu ya. Napas. Ayo Bu, Sakit udah. Ayo Bu, cepet Bu. Sekaligus Bu. Ayo Bu, terus Bu. Kayaknya suara bayi dari arah sini. Kok timun ini warnanya emas ya? Kok bisa ada bayi di sini? Sayang, tenang ya. Ada ibu di sini. Wah, kok ada banyak biji timun emas di sini? Iya, jangan nangis sayang. Jangan nangis ya. Kok tiba-tiba ada gempa sih? Ini apa, Gas? Kenapa nih? Juragan! Gimana ini juragan? Gempa. Sayang, aduh sayang, jangan nangis ya. Aduh. Ada suara bayi. Aduh sayang, kasihan. Kamu benar-benar tegar ya, sendirian di dalam semua keadaan ini. Tenang aja, ada ibu. Mulai sekarang, ibu panggil kamu Tegar ya. Karena kamu sangat tegar. Pulang yuk, ikut ibu ya.
ikut ibu pulang ya. Ternyata gempa tadi menyambut kelahiran putraku. Pasti ia akan menjadi seorang yang sukses, pemberani anak, seperti papanya. Aku namakan kamu Wawan Setiawan Hendra Galima Dharma. Nama panggilannya Juragan? Iwan. Jadi perpetak cuma segini? Ini korupsi nih, pasti nggak becus nih kerjanya nih. Enggak, Juragan. Maaf, semua sawah panennya jelek. Semua kena wereng. Alasan? Kebiasaan. Maaf. Betul, Juragan. Enggak tuh, Juragan, jangan marah-marah. Kalau Juragan nggak percaya, Juragan bisa cek sendiri ke sawah sana. Sekarang jangan marah-marah ya. Kan baru punya anak. Nggak ada hubungannya anak sama marah. Awas kalau cuma panen saya doang yang rusak. Kalian saya pecat. Udah. Ya udah, Juragan. Jangan. Suara apa sih? Berisik banget. Siapa situ berisik? Suara berisik banget, dari mana sih? Pepong kuping. Ini suara bayinya Emi, Juragan. Dia kalau nangis berisik banget. Bayinya Emi. Emang dia udah nikah? Jadi segitunya amat reaksinya. Cie, masih ada rasa ya. Bagas. Ups. Maaf, Juragan. Coplosan. Canda, Juragan. Setahu saya, Juragan, itu anak saudaranya, ya kan? Yang diangkat sama Emi, Juragan. Pokoknya tuh so sweet banget. Gas. Juragan kemana? Juragan. Tegar, jangan nangis sih sayang. Jangan nangis. Kamu mau apa? Mau susu? Mau susu? Minum susu ya, minum susu. Oh, kamu kenapa sayang nangis terus? Suaranya nambah keras. Iya, kamu tau nggak? Enggak. Di mana coba? Takut ih. Makan ya. Mau pisang ya. Ini ada pisangnya. Pisang. Nih, ya. Air aja ya, air putih. Mau? Pintar, anak ibu, anak pintar ya sayangnya. Emi. Berisik. Bisa didiemin nggak? Pengen kuping. Iya Juragan, maaf. Tapi ini kan udah diem. Makanya, kalau nggak bisa ngurus anak, nggak usah sok-sokan ngangkat anak. Diemin. Nggak apa-apa ya sayang ya. Nggak apa-apa ya Tegar ya. Nggak apa-apa ya sayangnya. Mau minum lagi sayang ya? Minum lagi ya. Jangan-jangan
Tegar jadi anteng karena begitu memelas ini. Tegar, akhirnya ibu tahu apa yang bisa menenangkan kamu. Tegar, jangan kemana-mana ya. Ibu buatkan sarapan. Tegar, kamu kan belum sarapan. Mau kemana? Gak usah Bu, Tegar mau mancing. Ya udah, hati-hati ya, pulangnya cepat. Iya Bu. Gimana Gar? Dapat ikannya? Dapat Wan. Nih, dapat ikannya. Wah. Wan. Ayo lo. Wan, boleh deh kalau bisa. Balikin Wan. Enak aja. Ayo, ambil kalau bisa. Ambil kalau bisa. Nah. Balikin. Balikin Wan. Balikin gak? Awas kamu kalau berani sama aku. Aku bakalan bilangin sama bapakku. Pasti aku mau dipecat. Nih, mau ikan nih. Ini ikannya tuh. Ayo Lan. Iwan. Hati-hati Wan. Hati-hati. Kamu malah ketawain aku. Aku udah gak mau temenan sama kamu lagi. Kamu juga, aku bilangin kamu sama bapakku loh. Loh, seren. Jangan bener, Mi. Loh. Kenapa basah kuyup begini? Tadi Iwan didorong sama Tegar, jadi Iwan masuk ke sungai deh. Mi, kamu denger apa kata Iwan? Ini kelakuan anak kamu. Ya ampun, Juragan. Tegar nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Lagian Tegar itu anaknya baik kok, Juragan. Iya Juragan, nyakitin semut aja nggak tega, apalagi nyakitin temannya. Kalau Mama nggak percaya, Mama boleh tanya kok sama Bulat. Bulat lihat kok kejadian itu pas Tegar dorong Iwan. Tapi nggak mungkin, Juragan. Nah, udah, diam kalian. Kenapa belain dia? Jelas-jelas anak dia yang salah. Tapi Juragan, Tegar memang benar-benar nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Oh, jadi kamu nuduh anak saya yang bohong? Kamu nggak saya bayar. Juragan, tolong Juragan, dipotong aja nggak apa-apa, tapi setidaknya berikan upah saya sedikit aja untuk saya beli nasi untuk anak saya. Kalau enggak nanti anak saya kelaparan, Tuan. Saya nggak peduli. Dan satu lagi, kalau anak saya sampai sakit, kamu yang tanggung jawab. Kerja semua. Ayo, Wan. Juragan, tolong Juragan. Yang sabar ya, Emi. Iwan memang begitu nakal. Apalagi semenjak ibunya meninggal. Iya, Li. Kamu sih dulu menolak Juragan Dharma. Coba kamu mau menikah dengannya. Pasti kamu sudah kaya raya. Hidup kamu juga tidak akan seperti ini. Nggak ada hubungannya, Li. Lagi pula aku emang nggak suka sama sifatnya. Hidup seperti ini lebih tenang. Ya sudah, kita lanjutkan saja pekerjaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Tegar, Ibu minta maaf ya. Hari ini Ibu nggak bisa beli nasi sama lauk.
Soalnya ibu nggak dapat upah. Ini pasti karena Iwan gaduh sama ayahnya. Tegar nggak nakalin Iwan, Bu. Iya, ibu tahu. Kamu itu anak yang baik, gak mungkin nakalin temennya. Ya sudah, Bu, tidak apa-apa. Aku akan ambilkan singkong dari kebun. Tolong, harus bantu nih. Tolong, tolong. Bolot, Tegar, tolong aku. Tegar, yuk, sebentar. Kamu panjat ini, ayo, ayo. Lanjut. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Gar, makasih ya. Kalau nggak ada lu, gue bisa... Lagian, kenapa sih kamu bisa jatuh? Tadi tuh gue mau nangkep belalang. Cuman nggak lihat kalau ada jurang. Makanya hati-hati. Bolot, kamu lapar ya? Ya gitu deh. Yaudah, nih buat kamu aja. Kok lu bisa baik banget sih, Gar? Padahal kan selama ini gue sering jahatin lo. Udah nggak usah dipikirin, yang penting kamu bisa makan. Bolot berjanji akan selalu jadi teman baik Tegar. Makasih ya. Sama-sama. Udah. Bisa pulang sendiri kan? Ya, tenang aja. Maaf, Kek. Aku tersengaja. Kakek tidak apa-apa. Kakek tidak apa-apa. Kamu memang anak yang baik. Ikan yang hanya satu-satunya kamu berikan kepada temanmu. Kakek tahu dari mana? Kamu ambillah bambu ini dan letakkan biji timun emas di dalamnya. Tapi aku tidak punya biji timun emas, Kek. Ambillah. Kakek? Kakek? Mana kayak gitu? Ini, Bu. Makasih ya. Iya. Oh iya, Bu. Tadi aku ketemu sama kakek-kakek, Bu. Kakek-kakek? Kakek-kakek siapa? Jadi gini ceritanya, Bu. Oh, tunggu sebentar ya. Iya, Bu.
Apa ini, Bu? Ini biji teman emas, Bu. Biji teman emas. Ibu dapat dari mana? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk kasih tahu kamu sesuatu. Jadi, Tegar bukan anak Ibu. Walaupun kamu tidak dilahirkan dari ibu, tapi ibu yakin kamu itu sudah ditakdirkan untuk menjadi anaknya ibu. Makasih ya, Bu. Udah ngerawat dan jagain Tegar. Iya. Yaudah, sekarang kita lakukan perintah kakek itu. Iya, Bu. Sebentar. Jadi sumpit, Bu. Wah, Dapet kan? Keren banget. Wah, Kan? kita bakal dapat ikan banyak. Iya. Tapi kenapa kita harus bawa pancingan? Atau gitu pakai itu aja. Aku yakin itu bukan sumpit biasa. Pasti itu adalah sumpit ajaib. Aku harus memilikinya. Iwan, yang bener dong kalau jalan. Lihat-lihat. Kok jadi kamu yang marah? Kan kamu yang salah, kamu yang nabrak kita. Harusnya Tegar dong yang marah. Marahin Gar. Kan kamu yang mau marah. Tegar dan Iwan, maafin Tegar dan Bolot ya. Mereka pasti nggak sengaja nabrak dan Iwan. Awas kamu kalau nabrak lagi. Udah. Sekarang ayo pungutin ikannya. Langsung pulang ya. Sana cepetan.
nyari Iwan tadi, Pak. Anak sumpit. Mana ada anak sumpit? Ngayal aja. Masuk. Tegar? Ya, Bu. Ibu kok nggak ngeliat sumpit kamu? Ada di mana? Tadi Tegar pegang. Mungkin jatuh kali, Bu. Atau ke bawah bolot. Tegar cari dulu ya, Bu. Titip ya, Bu. Sini ibu pegangin. Mana ya sumpitnya? Loh, itu kan sumpitnya. Iya bener nih sumpitnya. Tapi gimana caranya dari sini ya? Diem, Juragan. Mau lapor, Juragan? Ada apa lagi? Sawah Juragan terserang hama tikus. Tuh, untung aja nggak di situ. Kalau di situ, Kok bisa? aduh, Juragan, mana saya tahu soal pertikusan, Juragan. Waduh, banyak banget tikusnya. Gimana ini? Bahaya sawah ini bisa hancur. Ya, nanti sawah ini hancur. Nanti kita nggak bisa dapat penghasilan. Gimana dengan saya? Saya harus biayain kedua anak saya sekolah. Sabar ya, Kang. Mudah-mudahan ada jalan. Gimana ini? Mana ya caranya? Sedang apa kamu di sini? Kakek, aku lagi menggiring kerja Juragan Dharma, Kek. Kalau sawah ini rusak, pasti mereka tidak dapat penghasilan. Termasuk ibuku. Aku ingin menolong mereka, Kek. Tapi gimana caranya? Dengan sumpitmu. Sumpit. Maksud kakek? Kakek. Akhirnya tikus-tikusnya pergi juga.
Cari yang teliti itu semua. Tikusnya sudah nggak ada lagi, Juragan. Iya, Juragan. Sudah musnah semua, satu pun tidak ada. Bagus lah. Sawahku udah nggak ada yang rusak. Ya sudah, kerja lagi. Aneh ya, masa dalam semalam tikusnya sudah hilang? Kalaupun mati, pasti ada bangkainya. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kita bisa kerja lagi. Semua keluarga di rumah mesti bisa makan. Iya bener. Yuk, kita kerja lagi ya. Ambil kertas yuk. Yuk, kita ambil alat-alat. Bulat! Bulat! Hat! Lihat nih, Lat. Sumpit aku udah ketemu. Wah, ketemu di mana? Ada di rumah. Kok bisa di rumah? Nggak tahu, tiba-tiba ada di rumah. Ya udah deh. Yang penting kita bisa nangkep ikan banyak lagi. Iya, Bulat. Yuk kita kesana ya. Ayo. Aneh. Padahal kan sumpit itu udah dirusakin sama papa. Kenapa bisa utuh lagi ya? Aku punya ide. Sumpit ajaib itu berbahaya. Dia bisa ngilang-ngilang tempat sendiri. Terus dia bisa ngejar-ngejar orang lagi. Takutin banget tuh Sumpit. Iya, bisa menolongin anak-anak. Jangan sampai Sumpit itu bawa korban. Rame-rame ada apa ini? Tegar, serahkan Sumpit itu pada kami, biar kami bakar Sumpit itu. Iya betul, itu betul. Kami tidak mau sampai ada orang terluka gara-gara Sumpit itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sumpit yang aku punya itu sumpit biasa, bukan sumpit jahat. Jangan asal nuduh kalian. Kalian kan tahu kalau Tegar itu anak yang baik. Jadi mana mungkin dia? Alah, walaupun Tegar anak baik, bukan berarti dia itu nggak bisa melakukan kesalahan. Udah. Ini lagian ngapain malam-malam main masuk ke rumah orang aja? Lagian ya, sampai sekarang nggak ada tuh orang yang celaka karena sumpit itu. Anak kecil, gue ikut campur saja. Kita kena aja, ayo. Ayo. Oh, gini kan? Ketemu nggak sumpitnya? Ada. Rupanya si Wan udah bohongin kita nih. Ayo kita pergi. Kak, ini semua gara-gara kamu. Bener-bener hilang sumpitnya, Bu. Tapi itu sumpit ajaib banget ya. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Jangan-jangan itu sumpit ada setannya lagi. Maafkan kakek Tegar. Terpaksa Sumpit ini kakek ambil agar tidak dikuasai oleh orang-orang yang berhati jahat. Nanti akan kakek kembalikan di saat kamu benar-benar membutuhkan. Setiap hari padiku selalu habis. Kemarin 4 rumpun, sekarang 5 rumpun. Lama-lama habis padiku. Ada apaan? Anu Juragan, saya nggak mau lagi ngeronda di sawah Juragan. Takut. Kenapa? Kurang bayarannya? Bukan begitu, Juragan. Tapi sawahnya Juragan ada hantunya. Iya bener Juragan. Nih Juragan nih, semalam nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba itu padi jatuh sendiri. Ih, serem Juragan. Iya, Juragan. Kami sudah memeriksa semua sudut sawah. Nggak ada apa-apa. Dan saya yakin itu pasti kerjaan hantu. Saya dengar sendiri kok, Mang Bagas sama Mang Bagus bilang kalau sawah Juragan Dharma ada hantunya. Kalau mereka yang ngomong, gak mungkin mereka bohong. Saya juga nggak mau kalau misalkan disuruh jaga malam-malam. Saya juga nggak mau, biaya berapapun. Ya.
Aku nggak boleh diam aja. Aku harus bantu ibu. Lihat hasil kerja kalian. Gak becus. Bisa rugi saya. Tegar, ngapain kamu kesini? Ibu kan lagi kerja, nanti ibu dimarahin. Aku ingin bantuin ibu kerja. Juragan, aku ingin ikut kerja di sini. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Tapi, kamu jagain sawah saya setiap malam. Sudahlah, Nak. Biar ibu aja yang kerja. Tapi Tegar nggak rela, Bu. Ngeliat ibu setiap hari kecapean. Ibu izinin Tegar ya. Ibu percaya sama Tegar. Tegar akan baik-baik saja. Ya sudah, mulai nanti malam kamu boleh kerja. Iya, Juragan. Dingin. Tegar, Oke. Bikin kaget aja. terima ini. Ini bungkusan bersih jarum. Dan ini bungkusan bersih biji-bijian. Buat apa, Kek? Kalau kamu dengar yang mencurigakan, kamu lemparkan bungkusan bersih jarum. Dan kamu lemparkan juga yang bersih biji-bijian. Baik, Kek. Terima kasih. Akhirnya hilang lagi. Kebiasaan. Apa ini ya? Suara apa itu? Aku manusia yang dikutuk. Tolong aku dulu. Aduh, pelan-pelan sakit. Tangan kamu terluka. Kamu ke rumahku aja. Nanti diobatin. Enggak usah. Kamu antarkan saja aku pulang. Aku mohon. Ya udah, ayo. Ayah. Kita. Syukur anak, kamu sudah terlepas dari kutukan itu. Ayah bahagia sekali. Siapa ini, Nak? Dia yang sudah melepaskan kutukan kita, Ayah. Siapa nama kamu, Nak? Perkenalkan saya, nama saya Tegar.
Maaf ya Juragan, kalau saya tidak sengaja mencelakai Gita. Saya tidak tahu kalau burung yang kamu tangkap adalah jelmaan Gita. Justru saya yang tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Nak. Karena kamu, Gita terlepas dari kutukan. Tapi kenapa kita bisa kena kutukan? Dulu Gita adalah anak yang sombong, tamak, dan suka berbohong. Suatu hari ketika saya ingin membagikan mentimun pada penduduk, Gita malah membuang mentimun-mentimun itu karena dia tidak suka dengan baunya. Kemudian datang seorang kakek. Kakek itu bernama Kakek Asa. Dia bilang, Gita akan berubah menjadi manusia kalau dia bertemu dengan anak yang bermain dengan mentimun. Kita menyesal ya. Kita janji kita akan jadi anak yang baik dan tidak sombong. Terima kasih banyak ya, Nak. Sebagai ucapan terima kasih saya ingin kasih kamu 4 buah labu. Tapi ingat, kamu hanya boleh membuka labu itu setelah sampai di rumah. Baik Juragan. Aduh, Tegar. Kamu di mana, Nak? Ini udah pagi, kamu belum pulang. Ibu! Ibu! Tegar. Ibu! Tegar. Ibu. Tegar. Ampun. Aduh. Ibu kenapa nangis? Ibu khawatir sama kamu lah, Nak. Aduh, kamu kenapa nih? Iya, maafin Bu ya. Oh iya, kamu dapat labu dari mana? Taruh dulu, Bu. Gini, Bu. Oh, gitu. Ya udah, kamu ambil pisau dulu. Ya, Bu. Bu. Koin emas, Bu. Iya. Makasih, Bu. Emas. Ini koin emas banyak banget ya. Coba kita buka lagi yuk, Bu. Iya. Emas. Emas batangan. Banyak banget, Bu. Kita jadi kaya, Bu. Ayo kita buka lagi. Perhiasan. Banyak banget. Coba buka yang satu lagi ya. Ya. Berlian. Besar-besar banget. Ibu. Ibu, rumahnya besar banget, Bu. Ruang tamunya luas. Aku bisa betah, Bu, di sini, Bu. Beruntung banget ya kita mendapatkan labu itu. Karena labu itu kita bisa beli rumah sebesar ini dan juga sawah. Wah. Wah, Gar, rumah kamu gede banget. Aku kalau tinggal di sini serasa tinggal di istana. Oh iya, nih buat kamu. Wah, baju. Makasih ya, Gar. Bagas, bagus!
Bagas! Bagus! Ada apa juragan? Kalian benar-benar gak becus jaga rumah. Kalian gak tahu rumah saya kemalingan. Perhiasan, uang saya habis semua. Hah? Maling? Bukan saya. Saya benar-benar merasa terhina. Belum pernah saya kemalingan. Juragan tunggu. Udah mau subuh juga ya? Cuk. Siapa tuh, Cuk? Ngapain tuh cewek malam-malam jam segini? Bawa anak kecil sama bentongan lagi. Jangan-jangan itu maling lagi. Masa maling cewek? Tok, kita lihat. Ayo. Ya udah, yuk, cepet. Saya kehilangan uang hasil jualan HP saya 40 juta, Pak Lurah. Istri saya kehilangan 20 gram emas, Pak Lurah. Kalian gak seberapa. Saya kehilangan uang 150 juta. Dan emas saya sekitar 1 on mungkin. Semalam siapa yang melihat malingnya? Saya dan Pak Ijo, Pak. Terus? Wanita dan anak kecil. Wanita dan anak kecil. Wanita itu kira-kira setinggi saya ya. Kalau anak kecil itu kira-kira 10 tahunan juragan. Jangan-jangan apa juragan? Jangan-jangan itu Emi sama anaknya. Soalnya yang kamu sebut itu ciri-cirinya itu sama. Tadinya miskin, sekarang kaya. Nggak jelas kekayaan dari mana. Iya betul. Dia kaya. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus usir Emi dan dia. Iya benar. Usir Emi. Sekarang. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak boleh mengusir Tegar dan ibunya karena kesalahan yang tidak mereka lakukan. Tenang. Kalian gak bisa mengelak. Kalianlah pencuri di desa ini. Kalau kalian gak mencurinya, kenapa kalian bisa kayak tiba-tiba? Pak, Ibu, kami ini bukan pencuri. Saya bisa menjelaskannya kok. Alah, kalau bukan kalian pencurinya, kalian harus cari pencuri yang sebenarnya. Iya dong. Kalau pencuri yang sebenarnya tidak terbukti, kamu harus pergi dari desa ini. Sudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenang dulu ya. Aku yang akan menangkap pencurinya. Ini pasti kerjaan Juragan Dharma sama Iwan. Mau mereka tuh apa sih? Sampai nuduh kamu sama ibu kamu kalau kalian itu maling. Kakek. Hantu. Tangkap pencuri itu dengan sumpitmu. Tapi kek, aku tidak punya sumpitnya. Ambillah. Kok sumpitnya ada di kakek? Sumpit ini sengaja kakek ambil dari kamu agar tidak dikuasai oleh orang-orang jahat. Sekarang kamu memerlukannya. Makanya kakek memberikannya pada kamu. Terima kasih ya, kek. Tar dulu, kek. Jangan hilang-hilang dulu. Karena aku pengen tahu, kek. Nama asli kakek siapa sih? Panggil kakek. Kakek Yasa. Kakek Yasa. Kayaknya aku tahu si kakek. Bulat. Tuh. Kakek yang tadi mana? Gak ada kakeknya. Yang ada tuh ini. Udah ayo, kita cari malingnya. Ayo.
Sudah ya. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Mereka serahkan ke polisi. Kalau bukan karena labu dari Juragan Toro, pasti kita masih miskin ya, Bu. Iya, Ibu masih ingat persis isi dari labu-labu itu. Ada koin emas, emas batangan, perhiasan, berlian, banyak banget ya. Kita harus dapetin labu itu biar papa makin kaya. Iya, Pak, biar aku nggak diledekin terus sama teman-teman aku. Ya udah, kita harus cari Toro sendiri. Kalian memang mau saya serakah. Pak, gimana caranya untuk kita minta labu dari Juragan Toro? Apa kita langsung minta aja? Tenang, ayah punya cara. Cara apa ya? Ikutin ayah aja. Yuk, bangun. Makasih ya, kamu udah selamatin aku. Iya, sama-sama. Yuk, kamu ikut ke rumah aku. Aku kenalin sama ayah aku, Juragan Toro. Yaudah, yuk. Iya, ya. Hati-hati makannya kalau jalan. Iya. Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Sama-sama, itu sudah kewajiban saya untuk menolong sesama manusia. Memang anak saya didik dari kecil itu emang harus saling menolong, Pak. Ya, bagus-bagus. Ayah, sebagai ucapan terima kasih, saya hanya bisa memberikan pot buah labu untuk kalian. Sebentar, saya ambil dulu ya. Ini labunya. Wow. Tolong dibantu, tolong dibantu. Iya. Agak berat ini ya. Waduh, jadi ngerepotin nih, Pak. Udah tuh. Ambil dong, Iwan. Iya. Ayah, tapi ingat, kalian hanya boleh membuka labu ini ketika sudah sampai di rumah. Ya. Oh iya pasti. Pasti saya nanti sampai rumah langsung saya buka. Oke. Ya. Jangan dong, gimana sih? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Baik-baik ya kamu ya. Iya, saya permisi, Pak. Iya. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, terima kasih. Misi. Iya. Pak, sebentar lagi kita akan menjadi tambah kaya. Tahu aja kamu. Kita buka di sini aja, Wan. Di sini, Pak. Oke. Ayo kita buka sekarang. Wan. Coba yang ini. Ya. Busuk, Wan.
pingsan. Monster! Pagi, semangat kerja ya. Tegar! Iya, Lot. Ada apa? Pelan-pelan. Tolongin aku. Tadi ada monster. Monster? Iya. Di mana monsternya? Di sana. Ayo, tunjukin di mana monsternya. Ya udah deh. Ayo. Sini. Tunggu, hati-hati kalian. Ayo. Mana? Itu. Loh. Kok kayak kenal ya? Iya, Bu. Coba kamu cek. Iya, Bu. Ibu, ini Juragan Dharma sama Iwan. Hah? Itu Juragan sama Iwan? Bolot, sini. Ini bukan monster. Gak mau ah. Biarin aja tuh, syukurin. Siapa suruh jadi orang jahat? Oh iya, dulu kan ibu sembuh karena sumpit ini. Siapa tahu sumpit ini bisa menyembuhkan mereka. Luka-luka Iwan udah sembuh, Pak. Papa juga. Yang nolongin kalian itu Tegar. Kalau nggak ada Tegar, kalian nggak akan selamat. Makasih ya Tegar. Ya Juragan, aku senang Juragan sama Iwan sudah sembuh. Ya Tegar, maafin Iwan ya. Ya sama-sama Wan. Makasih ya Tegar. Makasih ya Emi. Aku sering berbuat salah, apalagi berbuat jahat kepada kalian. Sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Yang penting sekarang Juragan dan juga Dan Iwan sudah sembuh. Terima kasih.